Seorang lelaki setengah telanjang diarak massa menjadi viral di media sosial. Lelaki tua ini diarak warga keliling kampung dengan hanya mengenakan celana dalam saja. Lelaki yang biasanya menjadi pengajar agama tersebut justru terpergok meruda paksa anak didiknya sendiri. Namun, lelaki berotak cabul yang menjadi predator anak ini justru terlihat penuh percaya diri dengan berjalan tegak. Sebagian warga pun tampak tersulut emosi. Gunung ono lho Pak, nek akeh nek gunung Pak gari milih. Lah. Kirain es bos. Oke. Peristiwa ini terjadi di Sragen, Jawa Tengah pada 10 September 2024 lalu. Lelaki berusia 55 tahun ini ditangkap warga saat memperkosa anak berusia 16 tahun di sebuah kebun di belakang sebuah tempat ibadah. Menurut pengakuannya, ia telah melakukan perbuatan kriminal tersebut sebanyak 7 kali sejak 2 tahun silam ketika korban masih berusia 14 tahun. Korban itu awalnya dulu pada waktu SMP adalah salah satu muridnya tersangka ngaji. Namun setelah SMP dia sudah selesai ngajinya, berlanjut Bapak inisial S ini sering push-up-an, memberikan semangat untuk belajar, makan dan sebagainya. Saudara S karena masih tangga disuruh datang ke rumahnya. Setelah ditanya oleh keluarganya, si S mengakui. Selanjutnya kita proses. Dari hasil pemeriksaan bahwa tersangka S ini telah melakukan pencabulan kurang lebih 10 kali dan persetubuhan itu sebanyak 7 kali. Sementara itu, bocah kecil berusia 9 tahun, korban perbuatan cabul serupa, ditemukan tewas dalam karung di Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, gadis cilik penghafal Al-Quran ini tak kunjung pulang setelah pamit bermain di sekitar rumahnya. Pihak keluarga pun terus mencari korban dengan menyebarkan informasi berupa foto dan ciri-cirinya melalui media sosial. Kecurigaan warga kemudian tertuju kepada seorang tetangga korban berinisial DS karena seringkali terlihat mondar-mandir di depan rumah korban. Warga pun kemudian melapor ke pihak kepolisian. Kecurigaan tersebut terbukti saat polisi menggerebek rumah terduga pelaku. Polisi menemukan korban sudah tidak bernyawa di dalam lubang galian pompa air di area rumah pelaku. Jasad gadis cilik tersebut terbungkus karung dan dibiarkan tergeletak di dalam lubang pompa air. Berdasarkan keterangan polisi, sebelum membunuh korban, pelaku yang berusia 61 tahun ini melakukan tindak kriminal pencabulan terhadap korban yang berusia 9 tahun. Awalnya pelaku tidak mengakui telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Terakhir, setelah hasil otopsi, diketahui alat kelamin korban mengalami kekerasan di sisi kiri
Seseorang bisa dikategorikan menderita kelainan seksual pedofilia jika berusia minimal 16 tahun atau berusia minimal 5 tahun lebih tua dari korbannya. Pada titik tertentu, kelainan seksual ini dapat memicu gangguan perilaku yang dapat menghasilkan tindakan kriminal seperti pemerkosaan atau bahkan pembunuhan sadis. Fenomena pembunuhan sadis yang disertai tindakan cabul dengan korban berusia anak di bawah umur memang seringkali terjadi. Mirisnya, sebagian pelaku kejahatan keji tersebut ternyata juga masih berusia anak-anak. Seperti yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Sadisnya lagi, pelaku yang masih berusia remaja tersebut dengan bangga menceritakan kepada temannya bahwa dia dan 3 orang anak lainnya baru saja memperkosa dan membunuh seorang siswi SMP. Perbuatan keji itu dilakukan setelah menonton film-film porno dari internet. Sabtu September 2024, siswi SMP berinisial AA yang berusia 13 tahun ditemukan tak bernyawa di areal tempat pemakaman umum Talang Krikil, Palembang, Sumatera Selatan. Penemuan jasad remaja yang turut membantu perekonomian keluarga dengan berjualan balon tersebut mengejutkan warga sekitar. Foto-foto korban saat ditemukan warga bahkan sempat viral di media sosial. Hasil otopsi menunjukkan korban mati lemas karena kekurangan oksigen. Selain itu ditemukan juga bekas luka akibat benda tumpul di leher korban. Sementara itu seorang remaja dengan bangga menceritakan kepada teman-temannya bahwa dia dan 3 orang anak lainnya baru saja memperkosa dan membunuh seorang siswi SMP. Atas tindak pidana yang ada, tentunya kami juga telah melakukan upaya konfirmasi dan rekonstruksi, di mana telah sebelum terjadi upaya pencabulan maupun pemerkosaan, telah ada upaya untuk melemahkan korban yang berdampak kepada korban meninggal dunia, di mana tersangka melakukan tindakan bekap mulut dan hidung. Kemudian dibantu oleh 3 rekannya memegangi tangan dan kaki yang menyebabkan korban tidak bisa melakukan tindakan yang lain, termasuk diantaranya habis nafas. 2 hari kemudian polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu IS yang berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Menurut keterangan polisi, awalnya IS berkenalan dengan korban melalui temannya yang berinisial M. Setelah itu pelaku dan korban sering berkomunikasi melalui aplikasi perpesanan di Facebook. Petaka dimulai saat pelaku mengajak korban menonton kesenian tradisional kuda lumping di kawasan Jalan Piparja, Kecamatan Kemuning pada Minggu siang. Setelah bertemu korban, pelaku mengajak korban berjalan-jalan ke lokasi yang sepi diikuti 3 orang anak lainnya. Ketika sampai di TPU Talang Krikil, pelaku membujuk korban untuk melakukan hubungan seksual, namun fantasi bejat pelaku ditolak oleh korban. Pelaku kemudian membekap korban, sedangkan 3 anak lain turut membantu memegangi tubuh korban. Korban pun kemudian meninggal dunia karena tak bisa bernafas. Tersangka menyadari saat itu akibat tindakan tersebut korban lemas dan diduga tidak bernafas.
Dan pada akhirnya para tersangka melakukan tindakan secara bergiliran. Yang pertama adalah kekasih daripada korban AA yaitu saudara IS. Kemudian dilanjutkan 3 orang rekan lainnya. Kemudian, keempat pelaku yang masih berusia remaja ini membopong jasad korban ke kuburan yang lebih jauh, sekitar 30 menit dengan berjalan kaki. Di tempat tersebut, tubuh korban yang sudah meninggal kembali diperkosa untuk kedua kalinya oleh para pelaku secara bergantian. Setelah itu, mereka menelantarkan jasad korban begitu saja di areal kuburan. Para pelaku kemudian kembali lagi ke tempat pertunjukan seni kuda lumping. Mereka bahkan menceritakan perbuatan keji tersebut kepada teman-temannya yang lain. Lantar daripada psikolog yang ada, terdapat semacam indikator-indikator di mana tersangka IS ini adalah berusia 16 tahun menuju ke 17 tahun. Yang mana pertumbuhan jiwanya tidak seperti layaknya usia tersebut. Polisi juga menyebut para pelaku yang masih berusia remaja ini terpapar konten pornografi. Hal ini diketahui dari temuan video-video porno di ponsel milik pelaku berinisial IS. Bagi remaja, apalagi yang sudah puber, menonton konten-konten pornografi atau konten seksual seringkali dapat memicu aktivitas seksual dini. Dalam kajian ilmu psikologi, anak-anak usia dini hingga usia sekolah memang memiliki kekhasan dalam hal meniru apa yang mereka lihat. Namun terpapar atau bahkan kecanduan konten pornografi saja tidak cukup menjadi alasan yang kuat untuk mendorong seseorang melakukan pemerkosaan, apalagi pembunuhan. Faktor pengasuhan orang tua dan lingkungan pergaulan sosial juga turut memicu terjadinya tindakan kriminal tersebut. Wanita ditemukan tewas di dalam rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat pada 18 Januari lalu. Korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat di atas tempat tidur. Sementara itu, seorang ibu yang sedang bekerja di sebuah mal mendapatkan pesan WA dari anaknya yang berpamitan untuk pergi jauh. Anak tersebut juga mengaku telah membunuh pacarnya dan meninggalkan jasadnya di rumah kontrakan mereka. Ibu berusia 42 tahun itu pun segera pulang. Bersama 2 orang saksi, ia masuk ke dalam rumah kontrakan dan menemukan jasad korban seperti pengakuan anaknya.
Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Berawal dari jarum 16 atau jarum 4, itu ibunya yang diduga pelaku itu mengirim pesan melalui WA kepada ibunya. Pamitan, Bu, saya minta pamit, saya akan pergi jauh. Di rumah ada seorang perempuan yang sudah meninggal, sudah saya cekek. Kemudian ibunya pulang, kurang lebih 15 menit sudah sampai di rumah kontrakan. Buka pintu, betul di dalam kamar ditemukan seorang perempuan. Sementara itu ibu korban bercerita, ia terakhir kali berkomunikasi dengan anaknya pada pagi hari saat kejadian. Anak gadisnya tersebut berpamitan untuk berangkat kuliah. Namun hingga siang hari, anaknya tak lagi memberi kabar. Ayah dan keluarga korban pun kemudian berusaha mencarinya. Tak disangka, anak gadis yang tinggal bersama neneknya di Depok dan terpisah dari mereka itu sudah tak lagi bernyawa. Anak kesayangan mereka tewas di tangan pacarnya yang baru beberapa minggu ia kenal melalui media sosial. Sementara itu polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang kabur ke Pekalongan, Jawa Tengah. Kamu lihat dia sama cowok? Saya suruh dia ke rumah saya. Kamu suruh dia ke rumah kamu, ke kosan kamu itu? Kontrakan. Itu kontrakan kamu apa orang lain? Kontrakan orang tua saya sama saya. Orang tua kamu, ya. Terus dia sendiri naik motor datang situ. Iya. Terus Pas sampai rumah kontrakan saya cekcok, ngomong kasar berdua. Sama kasar. iya, Agar saya emosi, saya hilang bawa ke kamar. iya. Saya cekik. Kamu cekik di situ. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku berinisial AA yang berusia 20 tahun itu ternyata juga memperkosa korban yang diakui sebagai pacarnya tersebut. Pada saat kejadian, pelaku berusaha mengajak korban berhubungan seksual, namun mendapat penolakan. Pelaku kemudian mencekik dan mengikat korban di atas tempat tidur, lalu memperkosanya. Hasil visum memperlihatkan adanya luka di bibir dan leher korban yang menyebabkan tersumbatnya saluran pernafasan hingga mengakibatkan kematian. Untuk motif dan yang terbentuk saat rekonstruksi, yaitu pelaku pada mulai ingin berhubungan dengan korban. Kemudian pada saat mengajak korban masuk ke rumah kontrakannya, korban melawan dengan berteriak sehingga pelaku mencekik korban hingga lemas. Kemudian memperkosa korban, mengikat korban dan meninggalkan korban dalam keadaan lemas. Kemudian memberitahukan kepada ibunya, kemudian lari ke Pekalongan. Tindakan yang dilakukan pelaku ini menjadi puncak kebiadabannya. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku ternyata pernah memperkosa 2 orang gadis lain, satu di antaranya bahkan masih berusia anak di bawah umur. Dapat kami sampaikan bahwa pelaku yang sudah diamankan terkait kasus pembunuhan ini merupakan DPO dari unit PPA Polres Metro Depok, DPO kasus pemerkosaannya. Jadi ada 2 laporan polisi yang sudah kami terima di unit PPA bahwa pelaku telah berbuat kasus pemerkosaan, itu pasal 285. Faktor pengasuhan orang tua dan lingkungan pergaulan sosial juga turut memicu terjadinya tindakan kriminal pemerkosaan. Usia remaja ketika mengalami pubertas menjadi masa penting dalam perkembangan seksual seseorang. Pada masa-masa ini pula, fantasi seksual seseorang mulai terbentuk menjadi normal, memiliki kelainan, atau bahkan menyimpang. Kelainan seksual atau parafilia bisa dimulai sejak masa remaja dan berlanjut hingga dewasa.
Kondisi ini dapat disebabkan oleh kombinasi dari proses biologis, interpersonal, dan kognitif seseorang. Dalam ilmu medis, pola asuh orang tua, terutama peran ibu yang terlalu dominan dalam keluarga, juga dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kelainan seksual pada anak. Dalam banyak kasus, parafilia atau kelainan seksual yang tak segera ditangani bisa berubah menjadi gangguan perilaku di kemudian hari. Gangguan perilaku seksual yang parah bahkan dapat menghasilkan tindakan kriminal seperti pemerkosaan atau bahkan pembunuhan sadis. Di Padang Pariaman, Sumatera Barat, seorang gadis penjual gorengan keliling ditemukan tewas terkubur di hutan dalam kondisi tanpa busana. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk memburu pelaku yang diduga juga memperkosa korbannya. Kematian seorang gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat menyisakan duka bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Selain dikenal sebagai siswi yang berprestasi dan baik hati di sekolahnya, gadis itu menjadi penjual gorengan sejak kelas 1 SMA untuk menopang kehidupan keluarganya. Sebagian penghasilannya ia sisihkan untuk ditabung agar bisa melanjutkan kuliah. Namun cita-citanya itu tak lagi dapat ia gapai. Gadis berusia 18 tahun ini tak kunjung pulang ke rumah pada 6 September lalu. Biasanya menjelang senja, ia akan pulang ke rumahnya usai menjajakan dagangan keliling desa. Namun malam itu ia tak kunjung pulang dan membuat khawatir keluarganya. Dia berangkat jualan gorengan itu berkisar jam 3 paling cepat, itu jam setengah 4 paling telat gitu. Dan kalaupun pulang dianya nanti berkisar jam 6 sore. Awal nggak pulangnya itu hari Jumat. Cuaca itu hujan deras, nanti berhenti hujan lagi gitu suasananya. Awal dia nggak pulang. Kecemasan timbul setelah malam karena nggak juga sampai di rumah gitu. Nah, sepupu saya nelpon saya, dia nanya, ada Nia nggak Uni di rumah, katanya gitu. Terus saya bilang nggak ada. Ya udah, semalam itu juga kami mencari gitu kan. Proses pencarian pun dilakukan oleh keluarga bersama dengan warga dan petugas kepolisian. Satu persatu bukti petunjuk keberadaannya ditemukan di lahan perkebunan sepi di pinggiran desa. Dua hari kemudian, gadis penjual gorengan ini ditemukan terkubur tanpa busana di perkebunan sepi sekitar beberapa ratus meter dari rumahnya. Polisi kemudian menetapkan Indra Septriaman yang berusia 26 tahun, warga desa sekitar, sebagai tersangka. Kami lakukan penyelidikan yang intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan untuk terduga pelaku inisial IS sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Polisi
kemudian memburu pelaku yang kabur ke arah hutan dan menemukan sejumlah barang bukti. Melakukan penyelidikan dan pencarian tersangka ini dibantu dengan masyarakat sekitar dan klub-klub di Korbi dan yang lainnya. Kami menemukan salah satu barang bukti baru berupa tas yang patut diduga kuat adalah milik tersangka. Dan hal tersebut juga sudah kami pastikan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar ya tas yang kami temukan tersebut adalah milik tersangka. Namun tersangka pembunuhan bejat itu berkali-kali lolos dari penangkapan polisi. Polisi bahkan mengaku kesulitan menangkap pelaku yang sangat mengenal medan tempat pelariannya. Kesulitannya tentunya pelaku ini menguasai medan, ya, menguasai medan, sehingga ketika kita akan tangkap mereka atau pelaku ini bisa cepat melarikan diri, bisa cepat mengetahui keberadaan petugas yang akan menangkap. Indra Septriaman, tersangka pembunuhan dan pemerkosaan itu ternyata seorang residivis dan pernah terlibat kasus narkoba juga kasus pemerkosaan. Indra kok memang dari keteknya lah ditinggal orang tua ya? Iya, dari kecil lah tinggal orang tuanya. Sifatnya gimana? Sifatnya anaknya pendiam, nggak banyak cerita. Semuanya penurut, kecewa dituruiannya. Apa nak suruh aja lakukannya capeknya. Memang sejak ditinggal orang tua tuh memang pergaulannya sama kawan-kawan lah ya. Iya, itu tidak ada yang kontrol. Pihak keluarga tersangka berharap Indra yang sudah ditinggalkan orang tuanya sejak kecil itu segera menyerahkan diri ke polisi dan segera menebus dosa kejahatannya. Dalam banyak kasus pembunuhan sadis yang disertai tindakan bejat seringkali berkaitan dengan kelainan seksual atau parafilia. Kelainan seksual atau parafilia dapat berubah menjadi gangguan perilaku akut yang memicu terjadinya tindakan kriminal sadis. Faktor keluarga dan pengaruh minuman beralkohol serta narkoba juga terbukti menjadi pendorong munculnya kelainan seksual. Kelainan seksual atau parafilia dan gangguan perilaku seksual serta tindak kriminal yang terkait dengannya ternyata tak hanya menyasar para korban di dunia nyata, tapi juga marak terjadi di dunia maya. Dan pembunuh sadis yang menghilangkan nyawa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat akhirnya ditemukan polisi bersama warga. Indra Septriaman yang berusia 26 tahun itu diketahui bersembunyi di atap rumah warga. Jangan kaki banyak dong.
Setelah lebih dari 10 hari kabur dan berkali-kali lolos dari penggerebekan, pembunuh bejat ini akhirnya harus merasakan amukan warga yang tak kuasa menahan emosi. Indra Septriaman, tersangka pembunuhan dan pemerkosaan ini ternyata seorang residivis dan pernah terlibat kasus narkoba, juga kasus pemerkosaan. Indra kok memang dari kecilnya lah ditinggal orang tua ya? Iya, dari kecil lah tinggal orang tua. Sifatnya gimana? Sifatnya anaknya pendiam, gak banyak cerita. Cumanya penurui, kecewa dituruiannya. Apa nak suruh aja lakunya, capeknya. Memang sejak ditinggal orang tua itu memang pergaulannya sama kawan-kawan lah ya? Iya, itu tidak ada yang ngontrol. Dalam banyak kasus, pembunuhan sadis yang disertai tindakan bejat seringkali berkaitan dengan kelainan seksual atau parafilia. Parafilia atau kelainan seksual adalah rangsangan seksual abnormal yang ditandai dengan fantasi seksual yang intens dan muncul secara terus-menerus. Rangsangan tersebut dapat melibatkan objek, aktivitas, atau situasi yang tak biasa. Pengidap parafilia juga cenderung menyembunyikan kelainan seksual yang dimiliki. Pedofilia adalah salah satu jenis kelainan seksual ini. Para bapak, wis tuwek barang ya. Nang gunung ngono lho, Pak. Akeh ning gunung Pak dari milih. Pedofilia ditandai dengan munculnya gairah seksual ketika melihat anak-anak, umumnya yang berusia di bawah 13 tahun. Seseorang bisa dikategorikan menderita kelainan seksual pedofilia jika berusia minimal 16 tahun atau berusia minimal 5 tahun lebih tua dari korbannya. Pada titik tertentu, kelainan seksual ini dapat memicu gangguan perilaku yang dapat menghasilkan tindakan kriminal seperti pemerkosaan atau bahkan pembunuhan sadis. Fenomena pembunuhan sadis yang disertai tindakan cabul dengan korban yang berusia anak di bawah umur juga sering kali terjadi. Mirisnya, sebagian pelaku kejahatan keji tersebut ternyata juga masih berusia anak-anak. Seperti yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Sadisnya lagi, pelaku yang masih berusia remaja tersebut dengan bangga menceritakan kepada temannya bahwa dia dan 3 orang anak lainnya baru saja memperkosa dan membunuh seorang siswi SMP. Perbuatan keji itu dilakukan setelah menonton film-film porno dari internet. Kelainan seksual atau parafilia dapat berubah menjadi gangguan perilaku akut yang memicu terjadinya tindakan kriminal sadis. Faktor keluarga dan pengaruh minuman beralkohol serta narkoba juga terbukti menjadi pendorong munculnya kelainan seksual. Kelainan seksual dapat ditangani dengan cara berkonsultasi ke dokter kejiwaan atau psikiater. Seringkali para pasien dengan kelainan seksual ini diberi obat dengan kandungan anti-androgen yang berfungsi menurunkan dan mengontrol libido atau birahi yang berlebihan. Dalam banyak kasus, zat anti-androgen juga digunakan untuk kebiri kimia, salah satu jenis hukuman bagi pemerkosa dan pembunuh bejat. Kelainan seksual atau parafilia dan gangguan perilaku seksual serta tindak kriminal yang terkait dengannya ternyata tak hanya menyasar para korban di dunia nyata, tapi juga marak terjadi di dunia maya. Pelakunya juga tak hanya lelaki saja. Wanita juga bisa mengidap kelainan seksual dan mengalami gangguan perilaku seksual. Siskae adalah salah satunya. Ia pernah ditangkap polisi karena merekam dan mempertontonkan auratnya di media internet. Adegan tak senonoh itu bahkan ia rekam di keramaian tempat umum. Kabur ya? Sampai ke Jogja mau kabur. Kabur ya? Sebelum di Jogja kemana aja? Oh, sempat pindah-pindah Mbak Sika. Kemana aja selain di Jogja? Perilaku semacam ini termasuk dalam kelainan seksual jenis ekshibionis yang gemar mempertontonkan auratnya pada publik.
Belum lama ini ia kembali berurusan dengan hukum karena terlibat dalam produksi film porno. Industri film porno yang ilegal di Indonesia ini seringkali juga menyasar anak-anak sebagai korban. Polisi bahkan telah menangkap para pelaku yang terlibat dalam industri ilegal ini. Kominfo juga telah memblokir akses ke jutaan situs-situs porno. Namun, fenomena ini masih saja terus berlangsung. Setelah dilakukan pemeriksaan sejak tadi malam terhadap tersangka saudari FCN alias S, kemudian penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka S untuk memudahkan proses penyidikan selanjutnya, maka penahanan dilakukan terhadap saudari S. Sampai dengan saat ini penyidik masih terus bekerja dalam tahap penyidikan ini melengkapi fakta dan melengkapi berkas. Karena saudari S patut diduga atau disangka melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan persetujuan dirinya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermuatan pornografi sebagaimana diatur di pasal 8 junto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sebagian orang bahkan menggunakan rekaman seksual untuk memeras dan mengancam para korbannya. Istilahnya revenge porn. Korban dan pelakunya juga seringkali adalah pejabat publik, kalangan artis, atau bahkan pemuka agama. Eksploitasi seksual semacam itu seringkali muncul akibat kelainan seksual atau parafilia. Dan apabila tidak segera ditangani, pada titik tertentu dapat memunculkan gangguan perilaku seksual yang bisa memicu tindakan kriminal berulang, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, atau bahkan pembunuhan sadis.